Soras-soras balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita akan praktekkan. Kemarin ada permintaan, Bang, kalau stempel itu di stempel di atas jas hitam pasti nggak kelihatan, ya. Berbeda dengan yang latarnya putih. Oke, kita praktekkan. Kita akan cek, ya, pakai ijazah siapa? Pakai ijazah saya sendiri, ya, tahun 2002. S2 saja sudah bulukan itu, ya, fotonya, ya. Kok punyanya Joko Widodo kok kayak cantik kali, ya, kayak baru dicetak gitu, ya. Tapi sebelum itu kita akan baca dulu berita ini dari Detik tahun 26 Juli 2017. Jokowi mau jadi presiden, belajar di tangga Balairung UGM. Katanya, inilah fotonya dia di Balairung, ya, dengan istri, ya, Ibu Iriana. Nah, mereka dua ini. Terus di situ dituliskan Presiden Joko Widodo sempat berbincang dengan mahasiswa saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jokowi berbagi rahasia syarat menjadi presiden. Apa, ya? Saya berkelakar kepada para mahasiswa, ya, dan akademisi yang saya temui Sabtu 22 Juli lalu, ya, 2017. Mau jadi presiden, belajarnya di situ, di tangga itu, tangga keramat itu, tulis Jokowi di akun Facebook. Seperti dikutip Detik.com. Tangga yang dimaksud keramat adalah tangga masuk menuju Balairung yang berjumlah 9 anak tangga. Jokowi menyebut saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia kerap belajar di anak tangga keramat itu dan membaca buku, katanya. Mungkin buku kalkulus mungkin, ya. Atau buku matematika tentang trigonometri, ya. Integral, diferensial, ya enggak Pak Jokowi, ya kan? Saya sering duduk di tangga ini, datang pagi sebelum kuliah dimulai. Saya duduk dan membaca buku, kenang Jokowi. Ya, inilah dia. Saya sering duduk di tangga ini, datang pagi sebelum kuliah dimulai. Saya duduk dan membaca buku. Nah, katanya. Terus, saat mendatangi kawasan tersebut, Jokowi mengaku tak banyak perubahan. Suasana dan jumlah anak tangga masih sama, ya. Seperti saat Jokowi mengikuti wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Loh. Di sini Detik.com ini kok mengatakan, ya, suasana dan jumlah anak tangga masih sama seperti saat Jokowi mengikuti wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Loh. Katanya wisuda 1985. Bagaimananya ini Pak Joko Widodo ini? Detik yang salah atau Pak Joko Widodo lupa tahunnya? Nama pembimbing berantakan, ya, pembimbing skripsi dibilang Kasmujo, ya, padahal di situ Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sometro di lembar pengesahannya, ya, jurusannya katanya teknologi kayu, padahal yang ada teknologi hasil hutan, ya, marsaburetan semua, ya. Di sini wisuda S1 pada tahun 1993. Bagaimana ini marsaburetan, ya? Bagaimana orang percaya begini, ya? Kebohongan itu akan menunjukkan sejumlah inkonsistensi dan inkonsistensi. Terus kita baca dari Tempo. Pengacara Jokowi tanggapi TPUA geruduk UGM, padahal ijazah sudah jelas. Oh, sudah jelas, ya. Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kampus UGM menuntut klarifikasi ijazah palsu Jokowi. Nah, inilah mereka, ya, dari kantor Otto Hasibuan kalau nggak salah.
Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal penggerudukan yang dilakukan sekelompok masyarakat di kampus Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 April 2025. Kedatangan masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA itu bertujuan meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, ya ini apanya nih, siapa menantunya ya, Otto Hasibuan, mengatakan UGM sebagai pihak yang berwenang sudah memverifikasi dan mengklarifikasi tudingan ijazah palsu itu. Sebenarnya itu sudah terang benderang, sudah jelas. Kami minta kalau masih ada further questions, discussions, bahasa Inggris coy, hubungi kami sebagai tim kuasa hukum Bapak Jokowi, kata Firman melalui sambungan telepon pada Rabu 16 April 2025. Ya kami kan ke UGM, alma mater kami ya, siapa yang melarang? Kalau Anda mungkin nggak alma matermu itu UGM. Kalau kami kan dengan Dr. Rosuryo, Dr. Tifa kan itu alma mater kami itu, jelas dan asli ya, gitu loh. Ya, kenapa melarang-larang kami? Memangnya siapa Anda ya? Melarang-larang kami ke alma mater kami. Ya anytime juga kami bisa ke alma mater sendiri kok. Ya, apalagi saya S1 S2 di UGM. Siapa yang melarang? Ya, siapa Anda melarang-larang ya? Firman mengklaim verifikasi pun telah dilakukan secara terbuka. UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah juga sudah memberikan pernyataan resmi bahwa Jokowi memang alumnus universitas tersebut. Ya sebagai orang yang berpikir, tentu tidak bisa klaim sepihak itu dipercaya begitu saja, apalagi hanya klaim ya, klarifikasi tanpa bukti-bukti evidence apapun ditunjukkan. Nah ini satu-satunya yang ditunjukkan oleh pihak UGM ya punyanya skripsinya Barori Tou ya, meskipun dalam klarifikasinya Wakil Rektor Profesor Wening mengatakan skripsi ditunjukkan ya, padahal cuma satu yang ditunjukkan, itu pun Barori Tou ya, Saminuddin Barori Tou, itu pun tulisannya tesis ya, cetakannya modern, kertasnya sangat muda untuk ukuran 40 tahun ya, 1985. Siapa yang percaya begini ya? Ya kalau Anda sih percaya saja ya, mungkin karena pengacara dan dibayar. Kalau kita kan nggak dibayar dan basicnya saintis ya. Cobalah dulu, saya tantang kalian para pengacara, tunjukkanlah dulu ada nggak lembar pengesahan skripsi begini cantiknya tahun 1985. Cari kalian coba di seluruh dunia ini ya. Di MIT saja yang pusat teknologi masih pakai mesin ketik IBM Electric Typewriter. Sudah saya tunjukkan tuh di video saya ini. Mana mungkin 1985 di UGM begini cantiknya, pakai word processor modern ya, Times New Roman ya, alat cetak modern. Berpikir gitu loh ya, jangan tanding gitu loh. Artinya ya serang aja pakai data ini tahun 1985 ada lembar pengesahan skripsi yang cantik begini di UI misalnya begitu. Itu baru keren. Tapi kalau mau percaya saja dengan statement UGM, ya walaupun alma mater saya ya harus saya koreksi. Justru karena alma mater saya yang saya koreksi kan. Ya, kita berhak ya, paling tidak kami standing positionnya ya alma mater ya. Kami tidak mau alma mater kami dipakai dengan dengan kecurangan-kecurangan. Bagaimana kesusahan teknologi ya nggak tepat di sini. Teknologi teknologi jauh setelah 1985 kok untuk ngeprint di tahun 1985. Kecuali mungkin UGM menjelaskan, oh iya saat itu kebanjiran, lembar pengesahan skripsinya saja rusak, terus kami reproduksi. Ya itu mungkin. Tapi kenapa cuma lembar pengesahan skripsinya saja yang bagus? Kan itu perlu jawaban. Tapi kalau ini dibilang teknologi 1985, ini kan satu-satunya di dunia. Ya. Di MIT saja nggak begini. Di Massachusetts Institute of Technology. Ya, di Amerika nggak seperti ini. Masa di UGM seperti ini, 1985. Kan? Mana bisa? Makanya saya bilang, ya ini direproduksi sengaja. Ya, disobek itu lembar pengesahan itu, direpro dengan teknologi
smartphone, teknologi cetak, word processor yang modern, kan gitu. Apalagi ini tulisannya tesis, ya. Tahe. Harusnya apa kutip itu loh, ahlimu gitu loh, para pengacara itu. Misalnya entah siapa hire gitu loh, apanya, ahlinya, bagaimana dia merekonstruksi ini tahun 1985, gitu, baru, ya. Terus lembar pengesahan skripsi, dosen penguji nggak ada. Pernah kuliah nggak sih? Pengacaranya itu pernah kuliah nggak? Ya, masa nggak ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji siapapun namanya itu? Di Barurito malah nggak ada tanda tangan apapun nih, cuma dicantumin. Dekannya pun nggak ada ini, kosong, cuma pembimbing. Itu pun kalau kita uji tinta ini kelihatan ini baru tanda tangan ini, entah siapa tanda tangan ini. Ya, nanti kan di pengadilan Solo kan diminta ini uji kertas ini, ya. UGM harus menyediakan itu, ya, bukti-bukti yang diminta, ya, lembar pengesahan, skripsi Joko Widodo, Barurito dan yang lainnya, ya, itu harus diminta itu untuk uji usia kertas dan uji tinta. Ya, jadi nggak ada lagi ruang untuk bernarasi tanpa tanpa bukti. Apalagi waktu pertemuan di mana itu, di UGM, masa katanya UGM bekerja berdasarkan evidence. Satu pun evidence gak ada ditunjukkan kecuali punyanya Barurito ini, lembar pengesahannya ini. Itu pun tesis tulisannya. Begitu saya minta, di mana data KKN? Kuliah kerja nyata masih dicari. Ya, agar kalian tahu ya para pengacaranya ya, bahwa seorang mahasiswa UGM itu tidak akan pernah bisa lulus dari UGM kalau tidak KKN, kuliah kerja nyata. Makanya kumpulkan bukti itu untuk di Solo nanti dan di Jakarta. Gitu loh. Kalau nggak 3-4 SKS, cari itu data KKN. Kalau nggak ada ya pasti ijazahnya palsu. Gitu loh. Ngapain cari bukti materi itu kalau ada? Kan kalau nggak ada, ya pasti itu skripsi palsu, ijazah palsu. Nggak mungkin dia ujian skripsi kalau tidak melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata. Kan gitu. Tahe. Firman mengklaim verifikasi pun dilakukan secara terbuka. UGM sebagai pihak mengeluarkan ijazah juga sudah memberikan pernyataan resmi. Banyak universitas ditutup karena jual beli ijazah. Tolong di search. Ya, bahwa konfirmasi, klarifikasi dari perguruan tinggi itu tidak final, tidak mengikat. Ya, harusnya Kementerian Sains dan Teknologi itu pergi ke UGM, periksa itu semua, ya, data akademiknya Joko Widodo, ya, kan gitu. Kalau klaim sepihak dari UGM, apalagi tanpa bukti yang kita lihat, ya itu bukan apa itu ya, itu cuma klaim sepihak itu. Buktinya kita minta data KKN saja, kuliah kerja nyata masih dicari. Jangan dibuat-buat ya, Profesor Wening, nanti ketahuan itu nanti. Tunggu saja nanti persidangan di Solo dan Jakarta. Mudah-mudahan di Jakarta, tapi Solo sudah bergulir katanya. Sidang pertama 24 April 2025. Ya tunggu saja kan gitu. Ya, saya juga akan hadir di sana. Jadi saya melihatnya adalah apalagi nih sudah kami kasih tahu, saya sudah kasih tahu kalau saya sudah lihat. Ya Anda kan nggak punya kapasitas untuk, Anda kan bukan ahli melihat ijazah Wesley gitu. Ya, Anda kan pengacara. Dari mana Anda tahu? Hanya karena Anda sudah lihat katanya, di foto pun enggak, di video pun enggak, hanya klaim sepihak saya sudah lihat. Anggap aja lah Anda sudah lihat. Tapi apakah Anda punya kompetensi untuk menilainya? Gitu loh. Terus sudah datang kemarin ke UGM. UGM sudah menyampaikan bahwa memang sudah benar. Ada mahasiswa lulus, ada ijazah. Sudah disampaikan semua. Narasi. Oke ya, gitu. Itulah tanggapan kita ya. Di sini saja tadi nggak tahu nih apakah Detik mengutip Joko Widodo salah atau memang Joko Widodo slip tang juga. Wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Ya kalau 1993 memang ya Microsoft Word kan Office itu
Windows 3.1 sudah 1992 ya. Ada kemungkinan 1993 itu sudah nyampe Jogja lah gitu. Dengan jalan tikus ya. Bisa jadi ya. Begitulah apanya ya. Jadi klaim-klaim sepihak itu apa ya? Bukan apa itu. Kita bukti material, makanya saya bilang cari. Gitu loh. Bantu GM untuk mencari data KKN Joko Widodo. Gitu ya. Terus transkrip nilainya, lembar pengesahan skripsinya. Karena nggak mungkin lembar pengesahan skripsi itu tidak ada apa tanda tangan penguji maupun apa yang lain. Ya. Apalagi ini baru Rito ini. Nggak ada tanda tangan dekan pun apa. Ini kita minta uji kertas ini nanti. Uji tinta. Ya. Sekalian uji teknologi. Ya. Jadi nggak apa narasi-narasi nanti. Ya silahkan nanti hadirkan ahli untuk merekonstruksi ini dengan teknologi 1985 ya, dengan prosesor saat itu, dengan teknologi cetak saat itu yang memungkinkan di UGM atau sekitar UGM atau di Jogja saat itu kan gitu ya. Kalau nggak ada ya memang ini satu-satunya di dunia tahun 1985 lembar pengesahan cantik begini kan nggak mungkin ya. Itu aja sih, capek-capek apa ya berargumen bla bla bla, sudah dilihat dia apa ya, Anda nggak punya kemampuan untuk memeriksa kok, ya. Kesesuaian teknologi saat itu pun Anda nggak paham. Apalagi kalau saya bilang pakai Unix segala macam. Ya, oke, kita periksa dulu punya saya. Nah, ini coba kita lihat punya saya ya. Nah, ini yang apa namanya? Tesis saya lah, magister saya lah ya. Karena untuk yang S1 itu seperti ini. Apa namanya, yang ini S1 ini asli nih, nggak perlu dipertentangkan ini. Ini udah S1 ya tahun 1998, cuma apanya nggak menimpa di sini yang kejas saya yang hitam, jadi nanti dikiranya nanti nggak apple to apple katanya. Oke, inilah dulu kita periksa yang S1 ya untuk ijazah saya. Inilah tintanya masih apa ini, coba yang di sini kan. Kita periksa sebaran RGB-nya ini ya. Nah, ini kan semakin ke tengah ke atas ya. Apa ini bar-barnya ini ya, frekuensi kemunculan jumlah pixel ya di daerah yang kita blok tadi itu. Ini makin banyak dia, makin tinggi nilainya, ke arah kanan makin dia merah ya. Nah, inilah dia terdeteksi masih ya. Terus kalau yang ini juga nih. Nah, ini dia. Ya kan? Inilah dia terdeteksi. Kalau dia makin ke kiri, maka dia mendekati hitam ya. Kalau dia makin ke kanan, makin merah dia. Itu untuk kanal R ya. Ada juga komposisi green, tetapi dia ke arah yang lebih kiri. Blue juga ada ya, tetapi dominannya adalah red ya, lebih ke kanan. Lebih tinggi apanya nilainya. 0 sampai 255. Makin merah dia makin ke kanan, makin apa dia makin ke hitam ya. Oke, nah inilah kalau untuk S1 saya, tapi kalau yang S2 memang menimpa dia. Ini dia. Ya. Tanggalnya saya apa? Nanti di apa YouTube. Ya kan? Dimarahi YouTube nanti kita. Inilah untuk Magister Teknik Elektro ya. Lulus 26 Januari 2002. Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Mulyadi, Rektor Profesor Dr. Ikhlasul Amal. Nah, inilah sudah bulukan ya. 2022 aja saja sudah bulukan, padahal saya simpan juga baik-baik. Nah, ini menimpa dia. Ya, kejas saya warna hitam. Ini dia, begini. Nah, ada yang bilang kemarin, Bang, itu mungkin karena jasnya Joko Widodo hitam, tidak kelihatan. Ya kelihatan ini ya, secara visual kasat mata. Coba kita periksa ya, yang kena hitam lah dulu ini ya. Ini kan apa saya, ini kan luasannya jas saya, misalnya ini nih rednya tuh kelihatan itu ya, red. Terus yang ini coba. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini ya udah agak ke tengah di atas 50-an ya untuk nilai rednya kanalnya. Ini kelihatan kok.
Siapa bilang nggak kelihatan ya? Nih, apalagi kalau yang di sini ya kan. Ini merah ini pasti ya. Makin ke kanan dia makin merah. Kalau ini kan kelihatan dia walaupun jas saya warna hitam nih. Nih, ada komposisi rednya kelihatan. Nih, nah, ya kan di sini dia nih. Kelihatan kok nilainya sekitar 80, 70 ya ini 60-an ya ditandain dengan di sini ini nilai pikselnya ya untuk kanal red nih 0 sampai 255 makin ke 255 dia makin membuat tuh warna merah. Kalau ke 0 dia komponen merahnya makin rendah dan cenderung hitam. Terus yang di mana lagi? Yang di sini misalnya yang ini. Nah ini dia. Ini kan ada tuh. Jadi siapa bilang nggak ada gitu loh. Dan kita lihat juga usia foto saya cocok lah ya 2002, 23 tahun yang lalu udah bulukan nih ya, udah bulukan dia menjamur apa namanya. Memang sesuai usia kertas ya. Jadi pas fotonya ya memang menua gitu loh. Beda dengan punya Joko Widodo kayak baru kali ya. Ini yang hitam lagi coba yang ini. Ini lihat nih ya kan. Ada ini. Terus coba kita lihat ya, itu jasa saya S2. Tahun 2002 aja udah bulukan begini ya. 2002. Coba kalian bandingkan dengan katanya punya Joko Widodo. Nah, cantik kali dia. Langsung terlihat perbedaannya. Padahal sama-sama foto ya. Ini juga foto, bukan scan ini. Foto begini. Udah bulukan kayak gini nih. Nih. Tuh, fotonya saja pun udah bulukan ya. Kandungan kimianya terdekomposisi mungkin sesuai waktu. Kalau Joko Widodo ini, cerah banget ya. Perangkunya pun cerah. Ya. Fotonya pun kayak apa ini? Kayak baru kali dengan padahal saya 2002 itu udah bulukan. Ya. Lihat nih. Masih cantik kali dia. Apakah ini diedit secara digital? Tapi ini kan nggak bisa kita klaim dari Joko Widodo. Karena katanya itu bukan itu katanya. Yang ada di rumahnya. Tapi ini yang diklaim oleh PSI. Ya. Kader PSI, coba kita lihat di sini nih. Nah, ini kan garis lurusnya ya. Kalau yang merah ini ya tentulah nih. Ini rednya kan makin merah dia. Makin ke kanan ya. Kalau kita lihat di sini nih. Ya ada komposisi green juga, tetapi red itu paling dominan ya. Terus kalau kita buat di sini juga masih dapat ini di perangkonya itu ya. Ya meskipun dominan mungkin green ya, tetapi rednya juga ada nih dia. Rednya juga ada. Bahkan kalau yang di sini ya ada ya, terdeteksi juga. Red ya, meskipun dominan adalah green. Oke, sekarang kita lihat ini kan sejajar ini. Nah, kita lihatlah di sini nih. Di tepinya. Ada nggak gitu? Nah, itu ya. Cuma yang ini mendekati 0 ya nilainya ini nih. Ya, artinya apa? Cenderung hitam gitu loh. Tidak terdeteksi ya, nilai-nilai piksel yang ke arah merah ya. Mendekati 0 semua. Terus coba kita lihat di sini. Nah, ini kan ya, mendekati 0, 1, 0 gitu ya. Inilah dia. Ya, jadi sangat cenderung ke hitam ya, tidak terdeteksi nilai-nilai piksel yang mewakili kanal green. Kalau di sini ya jelas ya di sini. Ini kan sangat merah ini. Ya. Terus kita lihat juga di sini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 dari rentang 255, 0 sampai 255 ya. Makanya dia cenderung hitam. Nah, di sini nggak ada yang di sekitar 30 sampai 40 nilai pikselnya nggak ada. Ya, 1, 2 ya. Dari 0 sampai 25, 5 ya, 255, 8 bit. Ya, 1 sampai 4 ini kelihatan nih ya. Mewakili warna di kanal R itu mewakili warna cenderung hitam gitu. Tidak ada. Sementara punya saya tadi kan jelas ya. Masih kelihatan ini. Walaupun dia ditimpa oleh warna hitam ya. Karena fotonya, karena kan ini
ditimpa atas vas foto yang sudah kering, ya kan? Dicetakkan sudah vas foto, ditempel, baru di stempel. Ya nggak mungkin mencair dia kan, karena kan ditimpa bahan kering. Ya pasti stempelnya harusnya kelihatan merah ya, walaupun ini sama-sama hitam kan. Sini nih, nih kan kelihatan dia ya, di badannya lagi nih, kelihatan dia gitu loh. Karena apa? Dia kan di stempel itu ditindih di atas warna hitam yang sudah kering, jadi nggak mencair dia. Tinta sama tinta mungkin ya jadi apa gitu, mendekomposisi gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Ini kan kelihatan karena dia kan kering. Jas kita pas foto kita kan waktu kita kasih kan sudah kering dia. Baru di stempel ya tetap kelihatan dia harusnya kan, beda dengan Joko Widodo sini. Tetapi tetap aja ini nggak bisa kita bilang ini jasa Joko Widodo karena ini yang dikasih, yang diklaim oleh PSI, kader PSI katanya ya. Sini nih. Ya kan di sini dia nih, ya kan hitam ke arah 0, maka rate-nya nggak kelihatan ya, nilainya juga 1, 2, 3, 4, padahal harusnya ya ke arah 50, ke arah 100 gitu ya. Itu baru RGB apa, karena rate-nya merah, beda dengan di sini ya. Ini aja masih kelihatan. Yang di sini pun masih kelihatan ini kalau tertimpa ya. Kelihatan komponen rate-nya. Ya, karena kan kering dia. Kecuali ini apa namanya? Ini menimpa stempel, berarti kan ditempel dia atau diedit secara digital di wilayah sini kan gitu. Ini hitam kali ini. Ya. Tidak ada sisa-sisa stempel. Kalau dia benar ini, harusnya ada kandungan kanal rate-nya. Ya. Kecuali ditempel di atas stempel atau diedit secara digital ini. Ya, supaya kena, ya kan. Padahal nggak ada komponen red di sini kan gitu. Ya, ke arah 0 dia. Jadi tidak ada komponen merahnya. Padahal kalau ditimpa di atas apa namanya materai pun karena kering ya kelihatan juga dia ini. Nah, rednya ini ada ini. Ya. Atau yang lebih hitam lagi di sini, coba ada nggak rednya nih? Masih ada itu distribusi kanal rednya walaupun dia ditimpa ke tinta ya kan, ini di sini. Coba yang di sini. Ini ada ya, walaupun dia ditimpa ke warna hitam. Ya, ditandatangani dulu baru distempel. Ini. Nah, ini misalnya. Rate-nya masih kelihatan ya, bahkan ke arah banyak yang ke arah 250 ya, ada kandungan yang cukup merah sekali di sini nih. Gitu loh, distribusinya mulai dari sekitar 10 sampai 200-an ya. Nah, pertanyaannya kenapa di sini nggak ada? Itu harusnya kan kena gitu loh dengan stempel itu. Inilah yang kita katakan ya, kalau ini yang disebar oleh PSI, kader PSI, ya ini kemungkinan besar adalah fotonya ditempel di atas stempel atau diedit secara digital kan gitu ya. Karena ya kalau di atas tinta saja ini masih terdeteksi warna merahnya ini, si stempelnya ini nih. Tuh. Ya. Ke warna tepinya si stempel coba kita deteksi. Masih kelihatan warna merah stempel itu. Kenapa ada di sini? Nggak ada. Sementara punya saya lah kelihatan dia karena nggak mencampur ya. Sama-sama hitam dan fotonya bulu kan. Sudah. Padahal baru 23 tahun. Nah ini. Kelihatan tuh. Coba punya kalian kasih ke saya. Yang ijazahnya warna latar hitam. Ya ini hitam juga ini. Kelihatan. Nah ini. Ya kan. Kelihatan. Coba kita zoom lagi, lebih dekat. Nih, coba kita ambil bagian sini. Kelihatan ada ini, ya kan?
Terus kita zoom lagi. Misalnya, perlu komputasi ya. Kalau zoom tingkat tinggi pembesarannya. Misalnya ini. Kelihatan tuh. Coba titik aja kita kasih. Kelihatan, nih ada ini. Nih. Ini yang menimpa badan saya aja juga, jas saya juga nih. Nah, ada itu, ya. Nah, itulah ya. Jadi cara mengeditnya kurang cantik kurasa itu. Ya, jadi apa ya, nggak kelihatan warna apanya, stempelnya. Jadi begitulah ya. Karena ini merespon kemarin ada yang bertanya, jangan-jangan itu karena ketimpa jas, Bang. Ya, stempelnya kan ditimpa setelah pas fotonya kering. Ya, jadi tidak mencampur dia tinta dengan tintanya stempel dengan tintanya pas foto, ya pasti kelihatan lah harusnya ya. Oke, pemirsa, nanti kita bahas lagi yang lain-lain ya, sembari kita tunggu sidang di Solo, Surakarta katanya dimulai 24 April 2025. Di situ yang digugat ada SMA 6 Surakarta, ada KPUD Solo, ada UGM, dan ada Joko Widodo ya. Semoga Pak Jokowi ya, karena kemarin sudah berjanji ingin menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, kuliah, ya bawa aja kan gitu. UGM juga bawa bukti pendukung, terutama data KKN ya, dan skripsi-skripsi yang tahun yang sama. Karena kita periksa ETD UGM Fakultas Kehutanan tahun 1985 cuma skripsinya Joko Widodo ya. Nggak ada skripsi lain. Itulah hebatnya UGM. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!